Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Jangan Beri Kesempatan kepada Iblis. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Efesus 4 ayat 26 sampai dengan ayat 27 berkata, Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Mari kita mulai renungan kita. Perkembangan teknologi telah menciptakan budaya baru. Salah satunya budaya berpikir logis melalui akal budi atau pikiran. Segala hal yang tidak dapat dijelaskan, seringkali dikategorikan sebagai mitos atau fiksi. Bahkan ada fiksi ilmiah, yang menggambarkan keadaan tertentu berdasarkan teori ilmiah namun belum bisa dibuktikan kebenarannya. Inilah yang mendasari dibuatnya film fantasi yang bersifat futuristik, yaitu menggambarkan keadaan masa depan berdasarkan apa yang diketahui hari ini. Tidak bisa dihindari bahwa budaya logis ini merambah dalam kehidupan sosial. Segala hal yang umum dilakukan akan diterima sebagai kebenaran, meskipun terkadang hal yang sama ketika ada di tempat lain akan disebut sebagai kejahatan. Segala hal ditata secara logis oleh hukum yang legal formal. Meskipun pada awalnya sebuah produk hukum diterima sebagai kebaikan, seiring waktu ternyata kreativitas manusia berkembang dan mengakali hukum, atau mengganti hukum hanya demi kepentingan dan keuntungan semata. Itu sebabnya,
Rasanya mustahil menghapus diskriminasi dalam kehidupan sosial. Pelabelan sebagai kaya atau miskin telah menciptakan strata sosial tertentu dalam hidup bermasyarakat. Celakanya, iblis paling cerdik untuk memanfaatkan situasi ini untuk menyesatkan. Siapa yang tidak pernah marah? Semua orang pernah marah. Bahkan seorang bayi yang baru dilahirkan dibuat marah dengan tanda menangis, demi fungsi paru-paru untuk bernafas dengan baik. Seorang anak bisa marah ketika mainannya dirampas. Para muda marah ketika keinginannya tidak terpenuhi. Para dewasa marah berebut pekerjaan dan masa depan. Bahkan orang tua pun marah demi memberikan nasihat terbaik. Bukankah logis ketika orang berkomentar, marah itu wajar, sudah biasa dilakukan oleh setiap orang? Sadarkah kita bahwa komentar tersebut menjadi celah untuk membenarkan diri? Pada saat yang sama, iblis pintar menyematkan pikiran logis untuk menyesatkan. Iblis akan mengajak untuk memaklumi, karena semua orang melakukan, atau dilakukan masih dalam jumlah sedikit, atau demi tujuan yang baik. Apapun alasannya, marah itu benih untuk memberontak dan tidak taat kepada Allah. Bahkan dalam alasan terbaik pun, jika marah mendominasi dalam menyampaikan sebuah pesan atau nasihat sekalipun, maka rentan menciptakan trauma dan sakit hati kepada orang lain yang mendengarkan. Itu sebabnya Paulus memberikan nasihat penting. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Paulus mengakui bahwa marah itu ekspresi serius seseorang dalam mengungkapkan perasaan. Persoalannya, ekspresi ini didominasi oleh perasaan, sedangkan perasaan menjadi tempat yang paling halus untuk disesatkan. Perasaan adalah anugerah dari Tuhan, agar kita bisa berkarya dalam kehidupan dan menikmatinya. Namun pasca jatuh dalam dosa, perasaan menjadi menyimpang dari maksudnya. Itu sebabnya diperlukan akal budi untuk menyeimbangkan. Paulus menegaskan, dalam marah sangat rentan seseorang untuk berbuat dosa. Marah membuat pilihan kata tidak terkontrol. Sedapatnya saja sebuah kata dipakai untuk menyusun kalimat mewakili yang dirasakannya. Akibatnya, jatuh pada cari maki dan ejekan untuk merendahkan orang lain. Pendengarnya kesulitan menangkap pesan yang disampaikan. Yang ditangkap hanya kata harafiah yang didengarnya. Setelah diproses cepat dalam otak, maka mekanisme pertahanan diri muncul dengan cepat, maka balas menyerang dengan kemarahan yang lebih brutal sangat mudah terjadi. Mengerikan, bukan? Segera selesaikan, sebelum ke orang lain, selesaikan dengan diri sendiri. Deadline-nya, sebelum matahari terbenam. Mengapa, jika dibiarkan, marah bisa mengendap dalam alam bawah sadar, dan hanya perlu password yang tepat serta suasana mendukung, pada suatu saat akan meledak, atau tertekan sedemikian rupa dan muncul dalam gejala psikosomatis, sakit fisik karena beban pikiran. Lagi pula, iblis akan memanfaatkan kondisi ini untuk menyesatkan esok harinya dengan bumbu-bumbu yang sedap untuk melanjutkan kemarahan yang sama. Siapa yang dirugikan? Ternyata diri sendiri. Jadikan kemarahan sebagai pilihan terakhir, paling ujung dan tersembunyi di bawah kolong, untuk menyampaikan pesan. Masih banyak cara lain yang bisa dipakai untuk menyampaikan pesan. Hanya perlu kreatif untuk menemukan. Kendalikan pikiran dan perasaan, jangan dikendalikan oleh pikiran dan perasaan. Pilih untuk mendasarkan segala dalam kesetaraan, bahwa setiap orang berharga, seseorang hanya perlu ditolong untuk membangun kehidupannya. Cara terbaik adalah memahami situasinya dan kreatif dalam memilih kata, marah. Marah yang benar, Efesus 4 ayat 26-27 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Marah itu manusiawi, tetapi kemarahan yang berakibat dosa itu dilarang.
Kemarahan adalah reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang menyakitkan atau yang tidak sesuai dengan harapannya. Misalnya, dikecewakan, dikhianati, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, diperlakukan dengan tidak sepantasnya, rasa tidak puas, disakiti, dan sebagainya. Setiap orang tidak dapat menghindari kemarahan, sebab pengalaman yang menyakitkan itu tidak dapat dihindari oleh siapapun. Cepat atau lambat, semua orang akan menghadapi pengalaman menyakitkan dan terdorong untuk marah. Nas hari ini berbicara tentang ciri atau pelaku yang harus tampak dalam diri seseorang yang telah menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Salah satu cirinya, kata Paulus, ialah, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, kalau sudah ikut Tuhan tidak boleh marah yang berakibat dosa. Kita boleh marah, tetapi marah yang benar, yang membawa berkat. Efesus 4 ayat 26 berkata, tidak melarang kita untuk menunjukkan atau memperlihatkan kemarahan. Perhatikan apa yang dikatakan Paulus, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi marah boleh saja, yang menjadi masalah bukan marahnya itu sendiri, tetapi bagaimana ekspresi atau cara mengungkapkan dan motivasi kemarahan itu sendiri yang perlu diperhatikan. Apa yang mendasari kemarahan kita dan cara kita mengungkapkan kemarahan itulah yang menentukan apakah kita berbuat dosa atau tidak. Ada jenis kemarahan yang perlu diungkapkan agar dunia ini menjadi lebih baik, yaitu kemarahan yang didasarkan karena kita mengasihi dan bertujuan untuk mendidik. Misalnya guru yang memarahi murid yang malas belajar, kemarahan seorang ibu terhadap yang nakal luar biasa dan lain sebagainya. Tuhan Yesus sendiri pernah marah terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang berpikir munafik, iri dan dengki terhadap orang lain. Meskipun demikian, dalam mengungkapkan kemarahan itu harus disampaikan dengan hati-hati, karena hati manusia sangat sensitif. Kemarahan yang tidak diinginkan oleh firman Tuhan adalah kemarahan yang didasarkan kepada dengki, kebencian, iri, kemarahan yang diungkapkan tanpa kendali serta kemarahan yang terus-menerus dipendam dalam hati. Kemarahan yang tidak terkendali harus dihindari bahkan dibuang jauh-jauh. Seseorang akan menanggung banyak kerugian apabila ia tidak dapat mengendalikan amarahnya. Membawa akibat buruk bagi kesehatan secara fisik, karena menguras energi dan merusak organ-organ tubuh, misalnya penyakit darah tinggi, jantung, stres yang berkepanjangan dan susah tidur. Berakibat buruk dalam pergaulan, orang yang cepat marah cenderung menyendiri, dan sebaliknya, siapa yang mau bergaul dengan orang yang pemarah? Kalau seseorang tidak mempunyai teman dekat dalam hidupnya, mana mungkin ia dapat merasakan kebahagiaan? Menghilangkan kesempatan untuk memberikan kesaksian yang hidup. Dalam keadaan marah yang tidak terkendali, tidak mungkin bagi kita untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat. Memberi ruang bagi iblis untuk menguasai orang yang marah-marah untuk melakukan perbuatan yang jahat. Oleh sebab itu, jika timbul perselisihan atau pertikaian, jangan dibiarkan berlarut-larut, tapi segera diselesaikan dengan tuntas. Sebab semakin lama dibiarkan akan semakin pahit jadinya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa salah satu ukuran keagungan atau kebesaran seseorang adalah kemampuannya untuk mengendalikan kemarahan. Bagaimana kita dapat mengontrol atau mengatasi kemarahan kita agar tidak jatuh dalam dosa? Ada beberapa cara yang umum dipergunakan, yaitu berdoa meminta Tuhan memampukan kita mengendalikan diri agar tidak jatuh dalam dosa pada saat kita marah. Berdoa akan memampukan kita untuk tenang sejenak, mendinginkan hati dan kepala agar bertindak dengan cermat. Tetap menguasai diri, jangan sampai kita dikuasai oleh emosi kita. Berpikir dahulu sebelum bertindak, seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 19-20 mengatakan, hai saudara-saudara, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah.
Hindari kata-kata kasar, tetapi gunakanlah kata-kata yang lembut dalam menyelesaikan masalah. Perkataan lemah lembut lebih mudah untuk didengar. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Menunda kemarahan dengan berdiam diri. Dengan berlalunya waktu perasaan kita jadi tenang. Pada saat itu kita dapat mengungkapkan kemarahan kita dengan kata-kata yang lebih halus atau mungkin mengurungkan niat untuk marah. Marah boleh saja, marah tidak dosa. Tetapi yang perlu diingat ialah jangan kita terus-menerus memendam kemarahan kita. Dan biarlah kita tetap dapat menguasai diri pada saat kita marah. Sehingga tidak jatuh dalam dosa yang tidak kita inginkan. Karena itu kelolalah kemarahanmu untuk kebaikan. Cara mengatasi emosi negatif, Efesus 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu. Nas hari ini menunjukkan pandangan Kristen tentang cara mengatasi emosi negatif seperti kemarahan. Paulus mengajarkan bahwa marah itu sendiri bukanlah dosa, tetapi berbuat dosa dalam kemarahan adalah yang perlu dihindari. Dalam konteks yang lebih luas, tujuan dari nasihat ini adalah agar umat Kristen mengendalikan dan mengelola emosi mereka dengan bijak. Penekanan pada "janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu" menyarankan agar kemarahan tidak diizinkan untuk berlanjut atau dibiarkan merajalela dalam diri seseorang. Rasul Paulus ingin mengajarkan bahwa kemarahan yang tidak dikendalikan bisa mengarah pada tindakan atau kata-kata yang melanggar prinsip-prinsip moral dan kebenaran yang diajarkan oleh iman Kristen. Dengan mengutip analogi matahari terbenam, Rasul Paulus mengilustrasikan bahwa seperti matahari yang terbenam, kemarahan juga seharusnya mereda dan tidak dibiarkan terus-menerus membakar. Ini mengajarkan prinsip pengampunan, kerendahan hati, dan kontrol diri dalam menghadapi konflik atau situasi yang memicu emosi negatif. Jadi, inti dari pesan ini adalah untuk menghadapi emosi seperti kemarahan dengan bijak, menghindari dosa dalam tanggapan terhadap kemarahan, dan bekerja menuju pemulihan hubungan dan damai. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Pernyataan dari kitab Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu, mengandung beberapa pesan penting yang perlu direnungkan. Pertama, pentingnya mengelola emosi. Ayat ini mengakui kenyataan bahwa marah adalah emosi alami yang dapat dirasakan oleh manusia. Namun, pesan utamanya adalah bagaimana kita mengelola emosi ini. Marah itu sendiri tidak dianggap sebagai dosa, tetapi berbuat dosa dalam keadaan marah adalah yang perlu dihindari. Ini mengajarkan pentingnya mengendalikan reaksi dan tindakan kita ketika merasakan emosi negatif. Kedua, tidak memelihara kemarahan. Perumpamaan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, menggambarkan bahwa kemarahan tidak boleh dipelihara dalam waktu yang lama. Seperti matahari yang terbenam setiap hari, kemarahan pun seharusnya mereda dan tidak dibiarkan terus-menerus membakar. Ini mengingatkan kita untuk meredakan emosi negatif dengan cepat, menghindari penumpukan perasaan dan dendam yang bisa merusak diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Ketiga, kendali diri dan pengampunan. Pesan ini mendorong untuk menjaga kendali diri dalam situasi yang penuh emosi dan konflik. Ini berarti mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan pengampunan dalam menghadapi keadaan yang membuat marah. Pengampunan adalah nilai penting dalam iman Kristen dan pernyataan ini mengajarkan pentingnya melepaskan dendam dan rasa sakit. Keempat, pentingnya damai dan hubungan. Mengizinkan kemarahan merajalela dan berbuat dosa dalam keadaan marah dapat merusak hubungan, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Pesan ini menekankan pentingnya menjaga damai, memperbaiki hubungan yang rusak,
dan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Karena itu, renungan ini mengajarkan pentingnya mengendalikan emosi negatif, menjaga kendali diri, dan memelihara hubungan yang sehat dengan Tuhan dan sesama. Ini adalah pesan tentang pengelolaan konflik, pengampunan, dan pertumbuhan spiritual. Boleh marah tapi sebentar saja. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Namun, banyak manusia yang tidak menyadarinya dan menyalahkan orang lain. Akibatnya, manusia sering kecewa dan marah serta melampiaskan kemarahannya dalam berbagai tindakan yang negatif, bahkan merugikan orang lain. Padahal yang kita perlukan adalah, kita perlu menyadari dan memahami diri kita, agar mampu mengendalikan diri kita. Misalnya, dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan diri, maka tidak mudah marah, sebab kita dapat menggunakan kekuatan mengatasi kelemahan yang ada. Dengan melatih kemampuan berpikir yang baik, agar dapat mengendalikan emosi menjadi positif. Demikian juga firman Tuhan dalam perikop ini. Rasul Paulus menginginkan agar jemaat Efesus berani melakukan tindakan yang benar sehingga tampil berbeda dalam kehidupan mereka. Tujuannya, agar mereka tidak menjadi serupa dalam perbuatan hidup sehari-hari yang tidak mengenal Kristus. Sebab hidup orang percaya tentulah dikendalikan oleh Roh Kristus, bukan lagi dikendalikan oleh ego dan nafsu kedagingan. Paulus menegaskan kehidupan orang Kristen yang benar adalah tidak berkata dusta, tidak emosional karena mampu mengendalikan diri dan menjaga tutur kata. Meskipun marah tetapi tidak berbuat dosa. Paulus menegaskan hal ini praktik menjadi hidup jemaat Efesus bukan saja sebagai suatu keharusan tetapi juga sebagai tanda atau keunikan yang membedakan orang Kristen dan bukan. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kita boleh marah. Namun, kita diingatkan agar kita tidak melakukan dosa yang membuat kita marah. Artinya kita boleh marah tapi sebentar saja. Karena jika kita tidak segera mengendalikan kemarahan kita, maka kita sendiri yang akan rugi dan menanggung akibatnya. Paulus mengingatkan kita agar melatih roh dan pikiran menjadi baru di dalam Kristus. Dengan pengendalian diri yang baik dan sehat, maka kita pun akan melihat hidup kita menjadi baru setiap hari karena penuh dengan pengharapan yang positif. Ingat, kita boleh marah, sedih, menangis, kecewa tapi sebentar saja. Kendalikan emosi dan pikiran menjadi positif, agar hidupmu menjadi bahagia. Mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan Allah, kepadamu-lah aku berharap, kuatkanlah imanku agar roh dan pikiranku selalu diterangi oleh firman-Mu, sehingga jalanku menjadi terang dan penuh kegembiraan. Kata-kata bijak kita hari ini adalah, rendahkanlah dirimu sendiri agar menyakitimu, serta membiarkan kebodohanmu keluar untuk mengejek kearifanmu. Jauhilah amarah, jauhkan amarah, oleh Jeremy Myers. Dalam satu surat, Screwtape menasihati Wormwood bahwa jika ia ingin agar manusia yang ditugaskan kepadanya tetap berada di jalan menuju neraka, cara terbaik bukanlah dengan menggodanya untuk melakukan dosa besar seperti pembunuhan dan perzinahan, tetapi dengan dosa-dosa kecil atau bahkan tindakan yang sebenarnya bukan dosa, tetapi tidak berarti apa-apa. Hal-hal yang sebenarnya bukan dosa, tetapi tidak berarti apa-apa untuk selamanya. Dia menulis, tidak masalah seberapa kecil dosa-dosa itu, asalkan efek kumulatifnya adalah menjauhkan manusia dari cahaya. Pembunuhan tidak lebih baik daripada kartu jika kartu dapat melakukan triknya. Sesungguhnya jalan paling aman menuju neraka adalah jalan yang bertahap, lereng yang landai, lembut di bawah kaki, tanpa belokan tiba-tiba, tanpa palang pintu, tanpa rambu-rambu. Dalam seri kita melalui kitab Efesus, kita telah sampai pada bagian yang membahas 5 dosa mematikan dalam kesehatan gereja manapun. Marah dan jangan berbuat dosa.
Dan tidak satu pun dari dosa-dosa itu yang kita sebut sebagai dosa besar, semuanya tampak kecil, tidak penting, tidak berarti, dan termasuk jenis dosa relatif tidak penting. Namun, disitulah kita tertipu, seperti yang ditunjukkan Screwtape. Minggu lalu kita membahas tentang kebohongan, dan kita melihat bahwa setan, yang adalah bapa segala kebohongan, telah menipu kita dengan berpikir bahwa kebohongan kecil tidak penting, sedikit memutarbalikkan kebenaran, sedikit memutarbalikkan fakta. Namun, setengah kebenaran, yang kecil dan tidak penting ini menuntun kita semakin dalam ke dalam kebohongan yang lebih besar dan lebih besar. Dan akhirnya, menjauhkan kita dari Tuhan, Bapa dan sumber segala kebenaran. Jadi, ya, kebohongan kecil sekalipun adalah dosa serius dan mematikan. Jika kita terus mencermati keempat dosa lainnya, kita akan melihat bahwa semuanya tampak seperti dosa kecil dan tidak penting, tetapi semuanya mematikan. Efesus 4 ayat 26-27 membahas dosa kemarahan. Teksnya mengatakan ini. Efesus 4 ayat 26-27 berkata, "Jadilah marah, tetapi jangan berbuat dosa, jangan biarkan matahari terbenam sebelum amarahmu padam, dan jangan beri kesempatan kepada iblis." Kalimat ini berisi satu perintah dengan dua bagian, dan kemudian penjelasan dua bagian tentang cara mematuhi perintah ini. Jadi dosa kedua yang harus dihindari adalah amarah. Namun Paulus mengawali Efesus 4 ayat 26 dengan mengatakan, "Marahlah." Apakah Paulus menyuruh kita berbuat dosa? Tidak. Secara alkitabiah, ada dua jenis kemarahan. Jenis kemarahan yang pertama adalah kemarahan yang benar. Ini adalah jenis kemarahan yang dapat kita miliki terhadap dosa dan kejahatan yang ada di dunia. Kemarahan yang benar adalah respons yang wajar dan normal ketika dihadapkan pada tindakan dan sikap yang tidak benar. Kemarahan yang benar adalah jenis kemarahan yang dimiliki Allah. Kitab suci sering berbicara tentang murka Allah, dan Yesus menjadi marah ketika ia membersihkan bait Allah. Ia sangat marah terhadap apa yang dilakukan para pemimpin agama di bait Allah. Kemudian dalam Matius 23, Yesus memberikan omelan panjang terhadap berbagai dosa orang Farisi. Jadi ketika Tuhan murka atas kerusakan dan kehancuran yang disebabkan oleh dosa, kemarahan semacam ini sendiri bukanlah dosa. Namun, ada bahaya dengan jenis kemarahan ini, terutama saat kita manusia mencoba untuk memiliki kemarahan yang benar. Bagi manusia, karena kita berdosa, karena kita egois, karena kita tidak melihat segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu sebagaimana yang Tuhan lakukan, kemarahan yang benar sangat sulit, jika bukan mustahil, untuk dipertahankan oleh manusia. Bagi manusia, saat kita marah, meskipun kita merasa bahwa kemarahan kita adalah kemarahan yang wajar, kemarahan kita biasanya berubah menjadi kemarahan yang tidak wajar. Kemarahan manusia biasanya berubah menjadi kemarahan yang berdosa. Kemarahan yang tidak benar dan berdosa ini adalah jenis kemarahan yang kedua. Dan kemarahan seperti inilah yang Paulus ingin kita singkirkan. Untuk melihat kedua jenis kemarahan ini secara kontras, mari kita lihat sebuah peristiwa dalam kehidupan Musa. Ia adalah salah satu orang paling saleh dan rendah hati yang pernah hidup, yang membiarkan kemarahan yang saleh berubah menjadi dosa. Ia memimpin orang Israel keluar dari Mesir, melalui Laut Merah, dan ke kaki Gunung Sinai. Kemudian mereka pergi ke Tanah Perjanjian, dan meskipun mereka dapat memasukinya saat itu, orang-orang itu tidak percaya bahwa Allah dapat menyediakan bagi mereka, sehingga mereka malah mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Sekarang, jika saya adalah Musa, yang berusia 80 tahun saat itu, saya akan sangat marah kepada orang-orang yang keras kepala, suka memberontak, dan tidak percaya ini. Bagaimanapun, saya sudah berusia 80 tahun, saya ingin beristirahat,
saya tidak ingin berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Namun, Musa menanggapinya dengan tenang, dan seringkali selama 40 tahun itu, ketika orang Israel terus menunjukkan kurangnya iman, Musa seringkali menjadi perantara bagi orang Israel. Namun, menjelang akhir hidupnya, tepat sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, Musa sudah muak. Dalam Bilangan 20, kita melihat orang Israel mengeluh dan menggerutu tentang kurangnya air, sehingga Allah menyuruh Musa berbicara kepada batu karang di dekatnya agar air keluar darinya. Akan tetapi, Musa, yang saat itu marah kepada orang Israel, membiarkan kemarahannya menguasai dirinya. Ia berbicara kasar kepada orang Israel, yang memang pantas mereka terima, dan karena marah, ia memukul batu karang itu dengan tongkatnya alih-alih berbicara kepadanya seperti yang diperintahkan Allah. Dan apa akibatnya jika ia membiarkan amarahnya menguasai dirinya? Musa tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian ketika mereka akhirnya tiba. Kemarahan, jika lepas dari kendali, akan mendatangkan harga yang sangat mahal. Jadi, Anda perlu berhati-hati saat Anda marah karena dosa. Karena kita bukan Tuhan, kemarahan yang benar sangat sulit dikenali. Tidak seorang pun yang marah pernah merasa bahwa kemarahannya tidak adil, bukan? Sebagai manusia, kita selalu mampu membenarkan kemarahan kita. Kita selalu merasa bahwa kemarahan kita adalah respons terhadap dosa orang lain. Kita selalu merasa bahwa kemarahan kita memang pantas. Pikirkanlah, pernahkah Anda marah padahal Anda merasa tidak berhak marah? Mungkin terkadang, tetapi yang paling sering, saat kita marah pada seseorang atau sesuatu yang lain, kita berpikir bahwa kemarahan kita adalah kemarahan yang wajar. Kita berpikir bahwa kita membela apa yang benar, bahwa kita berada di pihak keadilan. Namun, beberapa hal paling mengerikan yang pernah dilakukan orang Kristen dilakukan atas nama kemarahan yang benar. Ini karena hampir mustahil bagi manusia untuk memiliki kemarahan yang benar. Sebagian besar kemarahan manusia adalah dosa dan merusak. Bahkan, Yakobus 1 ayat 20 mengatakan bahwa kemarahan manusia tidak menghasilkan kebenaran Allah. Dan Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 19-21 yang berkata, untuk memberi tempat bagi murka Allah. Dengan kata lain, kitab suci mengajarkan bahwa kemarahan terlalu panas untuk ditangani manusia. Jadi kita harus menyerahkan semua kemarahan, dendam, dan pembalasan kepada Allah. Daripada marah kepada musuh, kita diperintahkan untuk mengasihi musuh kita. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 39 bahwa ketika seseorang menamparkan pipi kita, daripada membalasnya dengan kemarahan, kita harus memberikan pipi yang lain. Amsal 25 ayat 21 dan 22 memberitahu kita bahwa cara terbaik untuk mengalahkan musuh kita saat mereka berbuat salah kepada kita bukanlah dengan perlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukanmu, melainkan dengan mengasihi mereka dan bersikap baik kepada mereka. Jadi, jika menyangkut kemarahan, yang terbaik adalah menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, kita akan marah. Itulah sebabnya Paulus berkata, marahlah, dan ya, ketika Roh Kudus ada di dalam kita, kita menyadari bahwa hal-hal buruk dan mengerikan terjadi di dunia ini. Dan ketika kita melihat hal-hal ini, kita akan marah. Namun bila kita tidak berhati-hati, kemarahan itu akan cepat berubah menjadi dosa. Itulah sebabnya Paulus melanjutkan dalam Efesus 4 ayat 26 bahwa saat kita marah, kita harus memastikan agar kemarahan itu tidak berubah menjadi dosa. Efesus 4 ayat 26 Paulus menulis, marahlah dan jangan berbuat dosa. Dengan kata lain, kemarahan yang benar dapat berubah menjadi kemarahan yang tidak benar jika kita tidak berhati-hati. Paulus menekankan hal ini di sini dengan mengutip dari Perjanjian Lama. Paulus mengutip Mazmur 4 ayat 4 di sini.
Mazmur 3 dan 4 ditulis oleh Daud pada saat ia memiliki hak untuk marah dengan alasan yang benar. Kerajaannya telah direnggut secara tidak adil melalui tindakan pengkhianatan putranya, Absalom. Absalom telah berbohong dan menipu untuk mendapatkan pengikut dan kemudian memimpin pemberontakan terhadap Daud. Ketika Daud melarikan diri untuk menyelamatkan diri, Absalom mendirikan kemah di atap istana dan melakukan percabulan dengan semua gundik Daud di hadapan seluruh Israel. Absalom adalah orang jahat yang melakukan hal-hal jahat, dan hal itu membuat hati Daud menjadi marah. Oleh karena itu, ia menulis dalam Mazmur 4 ayat 4, "Jadilah marah, dan jangan berbuat dosa." Dan Daud tidak berdosa. Jika Anda membaca kisahnya, ia bertindak dan berperilaku baik dan adil dan bahkan berusaha menyelamatkan nyawa putranya yang berkhianat dan berzina. Semua tindakannya penuh kasih. Ia marah dengan benar, namun ia bertindak dengan kasih, dan karenanya tidak berdosa. Namun, seperti yang terjadi, di tengah panasnya pertempuran, rambut Absalom tersangkut di pohon dan ia dibunuh oleh Yoab, salah seorang panglima Daud. Namun, Daud malah marah karenanya. Ia memang ingin putranya mati. Ia hanya mencintai dan memaafkan putranya. Ini adalah contoh positif dari Daud, di mana dia marah, tetapi menahan kemarahannya agar tidak berubah menjadi dosa. Namun, Kitab suci penuh dengan contoh-contoh negatif di mana orang lain membiarkan kemarahan mereka menjadi dosa. Apakah Anda ingat bagaimana Yakub mencuri hak kesulungan Esau melalui kebohongan dan tipu daya? Nah, Esau menjadi marah karenanya. Yakub telah berdosa dan kemarahan Esau pada awalnya mungkin adalah kemarahan yang benar. Ia telah ditipu. Namun, kemarahannya membawanya ke dalam dosa ketika ia berjanji untuk membunuh Yakub. Ambil contoh Nabi Yunus. Ia benar-benar marah atas dosa-dosa mengerikan yang dilakukan orang-orang Niniwe. Mereka adalah orang-orang yang mengerikan. Namun kemarahannya memuncak ketika Yunus gagal menyampaikan seluruh pesan yang telah Tuhan berikan kepadanya kepada orang-orang Niniwe. Kemudian, karena amarahnya yang dengki, Yunus duduk menonton pertunjukan kembang api, yang tidak pernah terjadi. Kemudian, Yunus juga marah kepada Tuhan. Jadi, Anda lihat, kemarahan adalah salah satu hal yang mudah meledak di luar kendali, dan ketika itu terjadi, kita jatuh ke dalam dosa. Dan dosa melampiaskan amarah inilah yang perlu kita hindari. Sebab dosa yang diakibatkan oleh amarah dapat menghancurkan keluarga Allah. Amarah yang berdosa begitu menghancurkan. Bahkan Yesus menyamakan amarah dengan pembunuhan dalam Matius 5 ayat 21 dan 22. Beberapa guru di zaman Kristus mengatakan bahwa meskipun membunuh seseorang itu tidak baik, marah kepada mereka itu tidak apa-apa. Yesus berkata di sini, tidak. Allah melihat sikap hati. Kemarahan adalah sikap di balik pembunuhan. Kemarahan, jika Anda mengikutinya, akan mengarah pada pembunuhan. Jika Anda marah kepada seseorang, di mata Allah, itu seperti pembunuhan. Dan itu benar, bukan? Kita semua tahu isi hati kita sendiri. Ketika kita marah kepada seseorang karena egois, kita mulai berpikir negatif tentang mereka. Dan paling tidak, kita berharap tidak perlu bertemu atau berbicara dengan mereka lagi. Terkadang kita membayangkan mereka pindah dari kota, atau kita membalas mereka dengan mengatakan hal-hal negatif tentang mereka kepada teman, saudara, dan tetangga kita. Kita bergosip. Kita diam-diam berharap sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Dan ketika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, mereka jatuh sakit, atau mengalami kecelakaan mobil, atau kehilangan pekerjaan, kita dengan sombong berpikir bahwa itu karena Tuhan sedang menghakimi mereka. Anda lihat, karena marah, kita menginginkan orang lain terluka, dan pembunuhan adalah bentuk akhir dari keinginan untuk menyakiti mereka. Itulah yang Yesus katakan di sini, dan kita semua tahu itu benar, jika kita jujur pada diri sendiri.
Bila ada orang berbuat salah kepada Anda atau orang yang Anda kasihi berbuat salah, Anda menjadi marah, dan bila kemarahan Anda meluap, dan Anda mulai membenci orang tersebut, Anda pun berpikir untuk membunuh. Seorang pendeta mengilustrasikan hal ini dengan membagikan iklan baris yang ia temukan di surat kabar. Iklan itu berbunyi, gaun pengantin dijual, belum pernah dipakai, akan ditukar dengan pistol kaliber 38. Melepaskan kendali diri saat marah seringkali berujung pada hasil yang buruk. Kebanyakan orang tampaknya tidak memahami hal ini. Seorang pria yang punya masalah dengan amarah mengatakan kepada pendeta bahwa menurutnya saat ia marah, yang terbaik adalah meluapkannya dan menyelesaikannya. Dengan begitu, kemarahan akan segera berakhir. Pendeta itu mengingatkannya bahwa senapan juga bisa melakukan hal yang sama. Senjata itu meledak dan menyelesaikannya dengan cepat. Namun, banyak kerusakan yang tertinggal. Faktanya, tahukah Anda bahwa psikolog menemukan bahwa mengungkapkan dan menyelesaikan masalah bukanlah ide yang baik? Di masa lalu, konselor dan psikolog biasanya menyarankan untuk mengikuti emosi Anda saja. Namun Gary Emery, dalam bukunya Rapid Relief from Emotional Distress mengatakan, banyak penelitian terkini menemukan hal yang sebaliknya. Para peneliti menemukan bahwa melampiaskan kemarahan secara bebas merusak hubungan dan menimbulkan lebih banyak kemarahan, bukan lebih sedikit. Dalam satu penelitian terkini, hanya 1 dari 300 pasangan yang menikah bahagia melaporkan bahwa mereka saling membentak. Saya selalu merasa tertarik bahwa secara umum, ketika para psikolog ini menemukan terobosan dalam penemuan-penemuan ke dalam jiwa manusia, hal itu persis seperti yang dikatakan Alkitab selama ini. Amsal 29 ayat 11 mengatakan, orang bodoh melampiaskan segala perasaannya, tetapi orang bijak menahannya. Studi lain menemukan bahwa saat Anda bertengkar dengan seseorang, nada dan kemarahan yang biasanya muncul akibat pertengkaran dapat ditekan seminimal mungkin jika hanya satu dari kedua orang tersebut yang terus-menerus mempertahankan nada suara yang tenang. Kedua orang tetap tenang jika hanya satu orang yang dapat mengendalikan diri. Studi yang menarik, bukan? Namun Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dengan kata lain, bicaralah dengan lemah lembut, dan jangan melampiaskan amarah Anda. Saya selalu merasa tertarik bahwa ketika psikolog menerbitkan buku-buku yang memiliki semua wawasan tentang perilaku dan hubungan manusia, terobosan mereka selalu ditemukan dalam kitab suci. Psikologi sering mengajarkan apa yang telah diajarkan kitab suci selama ribuan tahun. Ini mengarah dengan sempurna ke penjelasan dua bagian tentang cara mencegah kemarahan Anda berubah menjadi dosa. Efesus 4 ayat 26 memuat bagian pertama dari penjelasannya. Paulus berkata bahwa jika Anda ingin agar kemarahan Anda tidak berubah menjadi kemarahan yang berdosa, maka singkirkanlah kemarahan itu segera. Singkirkan amarahmu dengan cepat. Dalam ayat 26, Paulus memberi kita sedikit nasihat tentang cara agar tidak berbuat dosa saat sedang marah. Ia berkata, jangan biarkan matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Jangan biarkan matahari terbenam saat kamu marah. Nah, di satu sisi, Paulus tidak mengatakan bahwa kita harus menyingkirkan kemarahan kita sebelum matahari terbenam setiap hari. Sekitar waktu ini, itu berarti bahwa pada pukul 9:30 malam, kita harus sudah menyelesaikan semua pertengkaran kita. Tetapi di musim dingin, kita hanya punya waktu sampai sekitar pukul 5:30 atau pukul 6. Tentu saja, jika Anda mengambil ayat ini secara harfiah, dan jika Anda benar-benar tidak suka mencoba untuk menyelesaikan argumen Anda selalu dapat pindah ke Greenland Utara di mana setiap tahun, matahari tidak terbenam selama 3 bulan. Jadi, apa yang Paulus katakan di sini, ia memberi kita sebuah prinsip untuk dijalani, dan kita tidak boleh menganggapnya terlalu harfiah.
tetapi kita harus menganggapnya dengan sangat serius. Prinsip umumnya adalah bahwa ada baiknya untuk mencoba menyingkirkan kemarahan Anda sesegera mungkin. Jangan memendam kemarahan Anda, jangan berlarut-larut memikirkannya, jangan menyimpan dendam. Menyingkirkannya sebelum tidur adalah aturan umum yang baik, tetapi dalam beberapa situasi, bahkan 1 jam pun terlalu lama. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 25 untuk segera setuju dengan musuh Anda. Namun, dalam kasus lain, beberapa hari mungkin diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan sepenuhnya. Paulus tidak mengatakan bahwa kita dapat membiarkan amarah kita meluap dan mengamuk, asalkan kita mengatasinya sebelum malam tiba. Banyak kerusakan dapat terjadi dalam beberapa menit atau beberapa jam jika kita membiarkan amarah kita meledak. Paulus tidak memberi Anda izin untuk melampiaskan amarah atau meledak-ledak. Sebaliknya, temui orang yang membuat Anda marah dan bicarakanlah. Akui kesalahan Anda, cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain. Tawarkan maaf. Mintalah maaf. Saat Anda marah, jangan berbuat dosa. Bagaimana caranya? Dengan menyingkirkan kemarahan Anda secepat mungkin. Kemarahan adalah permainan yang sangat sulit. Saat kemarahan mendarat di tangan Anda, singkirkan kemarahan itu secepat mungkin. Saya tahu ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Terkadang, Anda harus berjuang melawan orang lain. Terkadang, cara terbaik untuk menghilangkan amarah adalah dengan membicarakannya. Jadi, jika Anda memutuskan untuk melakukannya, izinkan saya memberi Anda 10 aturan keterlibatan, atau 10 pedoman tentang cara bertengkar dengan baik. Dilarang saling mencaci. Jangan pernah mengatakan, tidak pernah, atau selalu, tidak mengumpulkan sampah, atau mengungkit masa lalu. Tanpa sarkasme, tidak ada pernyataan menyalahkan. Jangan diganggu. Identifikasi kontribusi Anda terhadap masalah tersebut. Bergiliran mendengarkan dan berbicara. Hanya satu orang yang berbicara pada satu waktu. Tenangkan diri, turunkan suara Anda, ajukan beberapa pertanyaan. Nyatakan posisi Anda, usulkan solusi. Maka jikalau kamu ingin terhindar dari berbuat dosa ketika sedang marah, maka hal pertama yang harus dilakukan bukanlah memperpanjang amarahmu, melainkan berdamailah dengan orang yang membuatmu marah. Cara lainnya adalah menjadi solusi untuk masalah yang membuat Anda marah. Seringkali, ketika orang melihat ketidakadilan terjadi, mereka menjadi marah karenanya dan itu wajar saja. Ini adalah jenis kemarahan yang dimiliki Tuhan, dan yang terkadang juga dapat kita miliki. Namun, kemarahan kita dengan cepat berubah menjadi dosa. Jadi, ketika Anda melihat ketidakadilan terjadi, daripada berkubang dalam kemarahan, putuskanlah untuk melakukan sesuatu terhadap masalah yang Anda amati. Ada banyak hal yang bisa membuat kita marah di dunia ini. Tetapi masalah terbesar di dunia kita saat ini adalah orang-orang menjadi marah pada apa yang mereka lihat terjadi, dan alih-alih berusaha memperbaiki masalah, mereka malah melampiaskan kemarahan mereka pada orang lain, yang kemudian hanya menciptakan lebih banyak kemarahan. Terkadang, kemarahan hanya membuang-buang energi yang seharusnya disalurkan ke arah yang berbeda. Jika Anda melihat sesuatu yang membuat Anda kesal, nah, apa yang akan Anda lakukan? Berapa banyak waktu hidup Anda yang telah Anda habiskan untuk benar-benar memerangi hal ini, untuk membantu menciptakan kondisi sosial di mana hal-hal semacam ini tidak akan terjadi? C.S. Lewis berkata bahwa kemarahan adalah obat bius bagi pikiran. Dan itu benar. Terkadang, saat marah, pikiran Anda tidak dapat berpikir. Jadi daripada membentuk solusi atas apa yang membuat Anda marah, satu-satunya hal yang dapat Anda fokuskan adalah kemarahan itu sendiri. Efesus 4 ayat 26-27 merinci, seharusnya tidak demikian. Kemarahan bisa jadi baik, tetapi hanya jika kita segera menyingkirkannya, dan mengubah kemarahan kita menjadi tindakan penuh kasih untuk memperbaiki masalah yang membuat kita marah. Kemarahan bukanlah tujuan akhir.
Jika Anda marah, Anda perlu berdamai dengan orang yang membuat Anda marah, atau Anda melakukan sesuatu terhadap situasi yang membuat Anda marah. Apapun caranya, Anda harus segera menyingkirkan kemarahan itu. Jadi, ketika Paulus berkata dalam Efesus 4 ayat 26 untuk tidak membiarkan matahari terbenam sebelum amarahmu, ia memaksudkan dua hal. Pertama, atasi amarahmu, dan kedua, biarkan amarahmu memacumu untuk bertindak. Bila mana Anda gagal melakukan ini, bila mana Anda membiarkan amarah tak terkendali, maka amarah menjadi suatu kondisi yang berdosa. Dan akhirnya, itulah yang dimaksud dengan Efesus 4 ayat 27. Jika kita membiarkan amarah tak terkendali, hal itu menjadi kesempatan bagi iblis untuk mengubah amarah yang benar menjadi amarah yang berdosa. Paulus berkata dalam Efesus 4 ayat 27 mengatakan, dan janganlah kamu memberi kesempatan kepada iblis. Jangan beri tempat bagi iblis. Paulus berkata bahwa ketika kita marah, kita tidak boleh berbuat dosa. Bagaimana kita dapat mencegah dosa? Kita harus segera menyingkirkannya. Jika tidak, maka kita memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk ke dalam hidup kita, sehingga kemarahan kita akan berubah menjadi dosa. Bila amarah tidak ditangani, amarah akan membusuk, amarah akan menumpuk hingga meledak. Setan suka mengambil sesuatu yang awalnya mungkin tidak berdosa seperti amarah dan mengubahnya menjadi sesuatu yang berdosa. Misalnya, ia mengambil cinta dan mengubahnya menjadi nafsu. Ia mengambil etos kerja yang sehat dan mengubahnya menjadi keserakahan. Ia mengambil kebahagiaan pribadi dan mengubahnya menjadi hedonisme. Bila kita tidak mengatasi amarah kita, amarah itu akan memberinya tempat berpijak dalam hidup kita untuk membuat amarah menjadi dosa. Ia tahu betapa tipisnya batas antara amarah yang benar dan yang tidak benar, dan ia suka membuat kita melewatinya. Cara lain untuk menerjemahkan beri tempat kepada iblis adalah berikan pijakan kepada iblis. Terminologi yang ia gunakan menyiratkan pertarungan jarak dekat dalam peperangan. Hal terakhir yang ingin Anda lakukan dalam pertarungan jarak dekat adalah memberi musuh Anda pijakan yang baik atau menyerahkan wilayah kepadanya. Tetapi itulah yang terjadi jika Anda menolak untuk mengatasi kemarahan Anda. Hal itu memberi setan kendali atas Anda. Hal itu memberinya kendali, sesuatu untuk dipegang dan dikendalikan. Hal itu memberinya pijakan untuk mengatur serangan lebih lanjut. Ketika iblis mendapat tempat berpijak dan kemarahan menjadi dosa, maka iblis akan menguasai orang Kristen, dan bukan orang Kristen yang dapat mempertahankan kendali atas iblis. Membiarkan amarah menumpuk dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut dalam jangka panjang. Amarah dan kemarahan yang tidak terkendali dapat menghancurkan gereja. Inilah mengapa sangat penting untuk menyingkirkan amarah kita dengan memaafkan dan dimaafkan, dan dengan berusaha menjadi solusi bagi masalah yang membuat kita marah sejak awal. Mark Twain, dengan gaya humornya, sedikit mengubah hal ini. Ia berkata, saat marah, hitung sampai 4, jika sangat marah, bersumpahlah. Itu bukan nasihat yang baik. Nasihat yang lebih baik berasal dari Thomas Jefferson, yang berkata, saat marah, hitung sampai 10, jika sangat marah, hitung sampai 100. Namun berikut ini beberapa saran praktis tentang cara mengatasi kemarahan dalam hidup Anda. Pertama, akui bahwa Anda memiliki masalah dengan amarah, dan mintalah pertolongan Tuhan untuk mengatasinya. Mengaku dosa dan berdoa selalu merupakan langkah pertama dan terbaik yang dapat diambil seseorang dalam mengatasi dosa. Kedua, saat amarah mulai muncul, pergilah begitu saja. Saat Anda dihadapkan dengan seseorang atau situasi yang membuat Anda tahu Anda akan marah, pergilah begitu saja, secara harfiah, majulah dan pergilah. Jika Anda melakukan ini, Anda mungkin mengalami kerugian pribadi, Anda mungkin dikritik karena menghindari masalah,
Tetapi setidaknya Anda tidak akan berbuat dosa dalam kemarahan Anda dan memberi iblis tempat berpijak. Dan saya yakin Anda akan menemukan bahwa berkat itu akan membuahkan hasil. Arthur Ashe, pemain tenis hebat dari tahun-tahun lalu, mendapati dirinya berhadapan dengan Ilie Nastase di turnamen tenis master tahun 1975. Nastase mendapat julukan Nasty karena kelakuannya yang kasar di lapangan. Hari ketika ia bermain melawan Arthur Ashe, ia sedang dalam kondisi terburuknya. Ia mengulur-ulur waktu permainan, mengumpat, mengejek, dan bertingkah seperti orang gila di lapangan. Akhirnya, Arthur meletakkan raketnya dan meninggalkan lapangan sambil berkata, "Sudah cukup, saya sudah sampai pada titik di mana saya takut akan kehilangan kendali." Wasit memperingatkan Arthur bahwa dengan melakukan hal itu ia akan kalah dalam pertandingan. Ia menjawab, "Saya tidak peduli, saya lebih baik kalah dalam pertandingan daripada harga diri saya." Keesokan harinya, panitia turnamen membuat keputusan yang mengejutkan. Alih-alih memaafkan taktik intimidasi Nastase, mereka bersikeras agar ia tidak mengikuti pertandingan karena perilakunya yang tidak sportif. Arthur Ashe, daripada menanggapi dengan kemarahan yang berdosa, hanya berjalan pergi dan memenangkan permainan tenis dan permainan kehidupan. Ketika Anda mendapati diri dalam situasi di mana Anda merasakan kemarahan berdosa mengintai di depan pintu, bangunlah dan menjauhlah. Namun, terkadang, kemarahan menguasai diri. Kita belum menjadi manusia sempurna, sehingga terkadang kita kehilangan kendali dan melampiaskan kemarahan tanpa menyadari apa yang sedang terjadi. Bila hal itu terjadi, Anda perlu mengikuti contoh D.L. Moody. Moody adalah Billy Graham di abad ke-19, dan suatu malam ia berpidato di kebaktian berturut-turut. Setelah kebaktian pertama, ia berada di pintu menyambut mereka yang datang untuk kebaktian kedua, ketika seorang pria mendekatinya dan menyampaikan hinaan yang sangat menyinggung. Moody tidak pernah melaporkan apa yang dikatakan pria itu kepadanya. Tetapi itu pastilah hinaan, karena dalam kemarahan yang tiba-tiba, Moody mendorong pria itu dan membuatnya jatuh dari tangga. Pria itu tidak terluka, tetapi teman-teman Moody berpikir bahwa kebaktian kedua telah dirusak. Banyaknya orang yang menyaksikan seluruh kejadian itu hampir tidak mungkin terpengaruh oleh apapun yang akan dikatakan Moody malam itu. Namun ketika Moody memanggil untuk memulai pertemuan, dia berdiri dan dengan suara gemetar mengucapkan kata-kata ini. "Sahabat-sahabat, sebelum memulai malam ini saya ingin mengakui bahwa saya baru saja menyerah pada amarah saya di luar aula dan telah berbuat salah. Tepat ketika saya datang ke sini malam ini, saya kehilangan kesabaran terhadap seorang pria, dan saya ingin mengakui kesalahan saya di hadapan kalian semua. Dan jika pria itu hadir di sini yang saya tolak dengan marah, saya ingin meminta maaf kepadanya dan memohon kepada Tuhan. Mari kita berdoa." Dilaporkan bahwa pertemuan kedua pada malam itu tampak luar biasa tersentuh oleh Tuhan dan banyak orang percaya kepada Yesus Kristus untuk kehidupan kekal. Jika Anda terjebak dalam kemarahan sebelum sempat pergi, dan Anda melampiaskannya dengan marah, hal yang harus dilakukan adalah pergi ke orang tersebut dan mengakui dosa Anda serta meminta maaf, lalu lakukan hal yang sama kepada Tuhan. Akhirnya, cara terbaik untuk menyingkirkan amarah adalah dengan mengubahnya menjadi kasih. Perhatikan bahwa uraian Paulus tentang kehidupan yang dipenuhi roh dalam Galatia 5 ayat 22-23 tidak mengandung amarah. Itu hanya mencakup kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua hal ini adalah kebalikan dari tindakan yang berasal dari amarah. Kebenaran terakhir ini diungkapkan dalam sebuah artikel bagus oleh Bruce Cafe yang berjudul 5 Tanggapan Terhadap Pembenaran Atas Kemarahan. Dalam khotbah ini,
Ia memaparkan 5 cara orang mencoba membenarkan kemarahan mereka, dan membantah masing-masing cara tersebut. Artikel ini memberikan kesimpulan yang tepat untuk studi Efesus 4 ayat 26-27 ini. Berikut ini kutipan selengkapnya. A. Tetapi Yesus marah. Ya, memang marah. Dan itulah intinya, Yesus adalah hakim, Yesus adalah Tuhan, dan kita bukan. Alkitab secara konsisten mengatakan bahwa kemarahan manusia itu salah karena kemarahan adalah emosi yang terkait dengan penghakiman dan kita bukanlah hakim bagi satu sama lain. Tuhanlah yang menghakimi. Ya, terkadang Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi manusia, tetapi di waktu lain, seperti ketika ia disembah atau ketika ia menghakimi, ia menunjukkan kepada kita seperti apa Tuhan itu. Kita tidak mendorong orang untuk menyembah kita, karena Yesus menerima penyembahan, dan kita tidak duduk dalam kemarahan atau murka atau penghakiman, karena Yesus melakukannya. Itulah intinya, Alkitab tidak secara khusus menyebutkan bahwa Yesus marah ketika ia menghakimi sistem bait suci, namun Alkitab menyebutnya marah dalam situasi lain. Tetapi meskipun demikian, intinya adalah, ia adalah hakim dan kita bukan. Yesus tidak menggunakan amukan di bait suci-Nya sebagai momen untuk mengajar. Ia tidak pernah meminta para murid untuk bergabung dengannya dalam membalikkan meja. Ia tidak berkata, "Ayo, anak-anak, ambil meja dan balikkan, seperti aku." Sebaliknya, mereka hanya berdiri diam dan menyaksikan penghakiman Tuhan dijatuhkan. Dan kita pun harus melakukan hal yang sama. Berhentilah mencoba melakukan pekerjaan Tuhan. B. Tetapi marah itu manusiawi. Ya, marah itu manusiawi. Begitu pula hawa nafsu dan hal-hal lain yang tidak boleh kita ikuti. Tidak ada orang Kristen yang waras akan berargumen, tetapi hawa nafsu itu manusiawi. Jadi kita harus memberinya ruang dan mengelolanya dengan bijaksana. Tidak. Sangat bisa dimengerti bahwa kita akan mengalami kemarahan yang muncul dalam diri kita dalam situasi tertentu. Tetapi kita tidak boleh mendukungnya, sebaliknya kita dipanggil untuk menjauhinya. Ada banyak hal yang wajar bagi kita yang harus kita singkirkan demi hal-hal yang bersifat supranatural. Ini bukan teori, ini adalah Alkitab. Tidak ada kemarahan yang tercantum dalam buah roh. Sebaliknya kita dipanggil untuk mengasihi, bersukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Marilah kita lakukan apa yang Alkitab katakan dan singkirkan amarah, daripada mencoba mencari-cari alasan untuk menyimpannya. C. Tetapi Efesus 4 mengatakan tidak apa-apa untuk marah. Mari kita akurat di sini. Efesus 4 ayat 26-27 mengatakan kemarahan bukanlah dosa jika kita menyingkirkannya sesegera mungkin. Jika tidak, itu menjadi setan. Orang suka mengutip bagian pertama dari pernyataan itu tanpa mengikuti sisanya. Dan ini adalah hal paling positif yang dikatakan Perjanjian Baru tentang kemarahan. Anda dapat menghindari mengubah kemarahan menjadi dosa jika Anda menyingkirkannya segera. Itulah inti dari bagian itu. Singkirkan kemarahan secepat mungkin, atau itu akan memainkan keinginan iblis bagi kita untuk mencoba menjadi seperti Tuhan dengan cara yang tidak pernah kita inginkan. Itulah godaan awalnya. Dan ini ditegaskan hanya beberapa ayat kemudian ketika Paulus melanjutkan dengan mengatakan bahwa orang Kristen perlu menyingkirkan semua kemarahan. D. Tetapi Alkitab mengatakan, kemarahan yang benar adalah hal yang baik dan kemarahan berarti amarah. Memang benar bahwa dalam 2 Korintus 7 ayat 11, kemarahan Kristen dipandang sebagai nilai positif, hasil dari kesedihan yang saleh. Tetapi apakah kemarahan itu? Kata bahasa Inggris itu adalah terjemahan yang buruk untuk aganateo. Kata bahasa Yunani yang berarti sangat berduka, itu berarti sangat sedih. Bukan marah,
kasih kita kepada dunia seharusnya menuntun kita pada kesedihan atas dosa, bukan kemarahan kita. Tetapi jika kita menyingkirkan kemarahan kita, apa yang akan memotivasi kita untuk melawan ketidakadilan? Bagaimana dengan cinta? Cinta cukup kuat dan cukup tangguh untuk melakukan pekerjaan itu. Mari kita akui, kita lebih suka marah karena merasa benar sendiri dan kita merasakan seperti menghakimi. Tetapi itu adalah cara yang salah untuk merasa hidup. Cinta sudah cukup. Cinta akan menuntun kita untuk berduka bagi dunia, dipenuhi dengan aganateo, banyak kesedihan, dan bertindak atas nama yang tertindas. Cinta sudah cukup. Izinkan saya mengatakannya lagi. Cinta sudah cukup. Anda mungkin tergoda untuk melakukan apa yang banyak orang Kristen coba lakukan pada titik percakapan ini, melakukan satu manuver terakhir, satu upaya terakhir untuk menahan sedikit amarah. Anda mungkin tergoda untuk berpikir, oke, poin bagus, amarah dapat merusak bagi manusia untuk ditahan. Jadi ini adalah peringatan yang baik bagi kita untuk menggunakannya dengan bijak. Menggunakannya dengan bijak, itu bukan yang Alkitab katakan untuk dilakukan dengan amarah. Tetapi pemikiran ini tersebar luas. Saya menemukan ini di situs web Kristen yang populer. Secara alkitabiah, amarah adalah energi yang diberikan Tuhan yang dimaksudkan untuk membantu kita memecahkan masalah. Kita dapat mengetahui dengan pasti bahwa amarah atau kemarahan kita benar ketika diarahkan pada apa yang membuat Tuhan marah sendiri. Kemarahan dan kemarahan yang benar diungkapkan dengan adil ketika kita dihadapkan dengan dosa. Kedengarannya sangat bagus. Itu tidak alkitabiah. Bagaimana kita berpindah dari buanglah segala amarah dan kemarahan adalah pembunuhan menjadi kemarahan adalah karunia Allah bagi kita. Asalkan kita memastikan bahwa kita tetap marah pada hal-hal yang tepat. Tidak ada alasan sama sekali bagi orang Kristen untuk menoleransi kemarahan. Kemarahan mungkin muncul dalam diri kita, seperti halnya nafsu, tetapi itu adalah isyarat bagi kita untuk mengesampingkannya. Jika kita melakukannya, itu hanyalah godaan dan bukan dosa. Namun jika tidak, kita mengundang iblis untuk memanipulasi pikiran kita lebih jauh. Jika Anda menyadari bahwa pikiran Anda masih mencoba mencari alasan mengapa kemarahan haruslah wajar, berhentilah dan tanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Anda ingin mempertahankan hak untuk marah. Kemudian berdoalah agar Tuhan memenuhi Anda dengan roh-Nya, dan pilihlah untuk bermitra dengan apa yang kita tahu Roh ingin lakukan dalam diri Anda: kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apa maksud Alkitab ketika mengatakan dalam kemarahanmu jangan berbuat dosa? Efesus 4 ayat 26 berkata, janganlah kamu berbuat dosa dalam kemarahanmu. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dalam memahami perintah ini, ada baiknya untuk membedakan emosi dari tindakan. Kita semua merasakan emosi. Pada berbagai waktu, kita merasakan kesedihan, duka, frustrasi, kegembiraan, kebahagiaan, dan kemarahan. Perasaan seperti itu muncul secara alami dan tidak berdosa dengan sendirinya. Cara kita bertindak atas emosi-emosi itulah yang dapat berdosa. Emosi bersifat internal dan tidak ditujukan kepada orang lain. Tindakan bersifat eksternal dan dapat diarahkan secara positif atau negatif terhadap orang lain. Berikut konteks ayat tersebut. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Janganlah kamu berbuat dosa dalam kemarahanmu. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Siapa yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja dan melakukan sesuatu yang berguna dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun orang lain, sesuai dengan keperluannya, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, beserta segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bagian ini mengikuti ajaran Paulus tentang kodrat baru yang kita anut melalui Roh Kudus melalui iman kepada Yesus Kristus. Jika kita menjadi marah karena suatu alasan, kita mengalami emosi atau hasrat marah yang tidak disengaja, kita tidak boleh membiarkannya mendorong tindakan berdosa. Dan kita tidak boleh menyimpan kemarahan. Kita tidak berkutat pada kemarahan. Kita menanganinya dengan cepat, dengan cara yang membangun dan memuliakan Tuhan, sehingga kemarahan tidak tumbuh lebih kuat dan menghasilkan kepahitan dalam hidup kita. Nasihat Alkitab adalah untuk menghadapi kemarahan pada hari yang sama dengan provokasi. Sebelum kita tidur malam itu, kita seharusnya mengambil langkah-langkah positif untuk menemukan solusi atas masalah tersebut dan meredakan kemarahan. Jika kita gagal menghadapi kemarahan secara konstruktif dan kita terlibat dalam ekspresi kemarahan yang berdosa, kita memberi iblis pengaruh untuk melawan kita. Bagian yang sama terus mengatakan bahwa kita harus berusaha untuk menyingkirkan semua kemarahan dan dosa-dosa yang menyertainya. Buanglah kepahitan, amarah, kemarahan, pertengkaran, sumpah serapah, dan kebencian. Alih-alih membiarkan emosi kemarahan berubah menjadi tindakan berdosa, kita harus baik hati dan murah hati, dan mengampuni orang lain, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu karena Kristus. Itu semua adalah bagian dari manusia baru, yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Salah satu kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada orang percaya setelah transformasi rohani mereka melalui iman kepada Yesus Kristus adalah penguasaan diri. Kita perlu meminta Tuhan untuk memenuhi kita dengan roh-Nya ketika kita menjadi marah. Penguasaan diri akan menjadi hasil supranatural. Kita semua terkadang membiarkan kemarahan menguasai diri kita. Ketika kita disakiti atau merasa dirugikan secara tidak adil, kita secara alami ingin membalas atau memperbaiki masalah dengan cara tercepat. Tetapi ketika respons kita melibatkan amarah, kemarahan, kata-kata kasar, dan fitnah, kita telah melewati batas. Kita telah berdosa dalam kemarahan kita dan memberi iblis pijakan. Terkadang, lama setelah kita seharusnya sudah move on, kita memendam keinginan untuk mengunjungi kembali luka itu dan berpegang pada kemarahan. Ini hanya mengarah pada kepahitan. Kita harus menyerah kepada Roh Kudus dan percaya pada kuasa-Nya untuk mengatasi dosa seperti itu. Salomo dalam kebijaksanaannya memiliki beberapa hal praktis untuk dikatakan tentang cara menangani kemarahan. Orang yang lambat marah besar pengertiannya, tetapi orang yang cepat marah meninggikan kebodohan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Orang yang pemarah menimbulkan pertengkaran, tetapi orang yang lambat marah meredakan pertengkaran. Orang yang lambat marah lebih baik daripada pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian renungan dan khotbah kita pada pagi hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.